Ya ini bentuk gerakan diri saya untuk bisa ketemu dengan sahabat-sahabat muslim yang ada di Jepang. Assalamualaikum. Hari ini hari pertama aku ada di kota Tokyo. Itulah kegiatan Ivan Gunawan selama berada di Jepang. Dimanapun ia tak pernah lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, sejak menunaikan ibadah haji, Igun, begitu panggilan akrab Ivan, cukup nyata perubahannya. Rajin membangun masjid, menutup kartu kredit dan melunasi semua hutang-hutangnya. Yang terbaru, Ivan rela menjual tas brandednya demi membangun masjid di Yokohama. Iya, jadi kalau di podcast saya masih masih melakukan penjualan tas Hermes saya, yang insya Allah dari penjualan itu semuanya nanti akan saya sumbangkan untuk masjid di Yokohama gitu kan. Jadi ya selalu berusaha aja, karena saya ngerasa udah pernah dikasih pinjam sama Allah, udah pernah dikasih pakai. Ya udah, sekarang saatnya mau dipulangin lagi ke Allah. Perubahan besar lainnya dalam diri Igun adalah ia tak lagi memikirkan urusan duniawi. Semua yang ia lakukan semata-mata hanya untuk mencari keberkahan hidup dari Sang Pencipta. Meski hingga kini tas-tas brandednya belum laku terjual, pria kelahiran 31 Januari 43 tahun lalu itu punya opsi lain agar tetap bisa menyumbangkan dana bagi pembangunan masjid di Yokohama. Ini tas Hermes aku. Oke, stemnya stem O. Ini nama warnanya Lime Candy. Yes. Ini tadinya aku jual di 125. Hari ini aku jual di 120. Belum, beli dong. Setelah dicek-cek ternyata harganya nggak sampai segitu sih. Gitu. Kalau sampai tas itu ternyata sulit lakunya, mungkin aku cari second option dari tas yang lain. Ya mungkin ini alhamdulillah bentuk komitmen, di saat hati ini tergerak ya dikerjain aja, gitu aja sih. Kalau efeknya seperti apa, efek kebaikannya seperti apa, itu kan semua lillahi ta'ala, semua kuasa Allah ya. Kita nggak mungkin tangan kanan memberi, tangan kiri menghitung gitu kan. Semua udah diserahkan ke Allah aja. Bahkan saat ini Igun mengaku tak lagi memikirkan urusan pendamping hidup. Ia sadar bahwa hidup itu bukan hanya untuk mencari cinta, karena ia yakin dan menyerahkan sepenuhnya urusan jodoh kepada Yang Maha Kuasa. Enggak lah, sejauh ini pekerjaan kan juga masih banyak, banyak hal-hal yang juga diurusin. Hidup kan nggak semata-mata cari jodoh doang gitu kan. Jadi ya semoga hidup mencari keberkahan dunia dan akhirat juga gitu. Jadi saya mungkin di dunia nggak hanya mencari cinta gitu kan, tapi mencari kebaikan, mencari pekerjaan, mencari legacy gitu. Masjid di Yokohama adalah masjid kedua yang dibangun oleh Igun. Sebelumnya, tahun 2024 lalu, Igun berhasil membangun masjid di Uganda, Afrika Selatan. Kedatangan Igun ke Jepang beberapa hari ke depan, selain untuk melihat pembangunan masjid di Yokohama, juga untuk bertemu dengan saudara-saudara Muslim di Tokyo, Jepang, dalam acara Amazing Muharram. Punya masjid di Uganda. Hah? Uganda? Yes, Serius di Afrika. Uganda? Kenapa Uganda? Udah kejadian ini? Udah jadi, udah 2 tahun masjid gue berdiri di Uganda. Oh gitu, Di gue pikir Afrika. bercanda-bercanda. Benar, di Hoima. Saya udah janji sama Ustadz Fatih dengan teman-teman panitia Amazing Muharram, kita akan melakukan event di sana 2 hari. Ya ini merupakan sebuah agenda yang tidak direncanakan begitu jauh. Jadi saya berkenalan dengan Ustadz Fatih pada saat saya berangkat haji kemarin, dan kita ngobrol-ngobrol, akhirnya nyambung satu visi misi. Jadi akhirnya hari ini berangkatlah ke Yokohama lewat Tokyo gitu.